mendirikan bisnis itu lama kan? eh Bisa lama banget gitu, nggak yang sehari 2 hari bikin bisnis baru. Kecuali kalau kalian cuma jual jual apa namanya, jual gorengan gitu atau danus mungkin bisa. Tapi realnya kan bikin bisnis lama gitu ya. Nah, orang tanpa pekerjaan tidak mencari kerja karena mereka tidak yakin atau berharap menemukan pekerjaan. Nah, selanjutnya, orang yang telah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Jadi, misalnya gini, Kamal udah dikontrak nih, tapi baru mulai kerja tahun 2025. Berarti selama bulan November sampai Desember 2024 dia kan nganggur ya. Nah, itu termasuk dalam pengangguran terbuka. Berarti Ada contohnya kayak pertanyaan? freelance freelance gitu Bu, termasuk pengangguran terbuka ya Bu? Apa Nah, kalau freelance tuh, eh kalau freelance, kalau dia di Indonesia oleh BPS tuh masuk yang namanya pengangguran terselubung. Apa itu pengangguran terselubung? Orang yang bekerja tapi jam kerjanya kurang dari eh 9 to 5 tiga tuh lima berapa jam jam? Bu, tiga 9 lima jam jam, sehari. 35 jam, 9 jam. kurang 9 dari jam tiga dalam puluh lima jam. sehari. Oh, 35 jam seminggu. Ya, kurang dari 35 jam seminggu. Ya, kira-kira gitulah intinya. Jadi intinya ada orang-orang yang freelance tuh masuk ke dalam pengangguran terselubung. Gitu sih. Jadi kayak setengah nganggur gitu ya. Tapi bisa Oh, juga dianggap sebagai bagian dari pengangguran. Tapi kalau di BPS dia masuk ke dalam pengangguran terselubung. Oke? oke Bu, Yuk, terima kasih. next. Kita lanjut. Kita lanjut lagi. Nah, ini cara mengukur tingkat pengangguran. Cara mengukur tingkat pengangguran, U-rate. Kenapa disebut namanya U-rate? Singkatan dari unemployment rate. Ya, unemployment rate di mana? Halo Ibu. Ya, sebentar. Oh, baik Bu. Sebentar ya, ada gangguan. Sebentar ya. Baik Bu. Oke, jadi unemployment rate, U-rate, ini singkatan dari unemployment rate, di mana rumusnya adalah jumlah orang yang menganggur dibagi angkatan kerja dikali 100. Misal di kelas kalian ada yang menganggur 50 orang. Total di kelas kalian ada 100 orang. Berarti tinggal tingkat penganggurannya atau U-rate-nya berapa? Berarti 50 bagi 100 kali 100 berarti 50%. Persen. Ya, benar ya? Jadi jumlah yang menganggur dibagi angkatan kerjanya ada 100, ya kan? Dikali 100. Berarti U-rate-nya berapa? 50%. 50% Ya, Bu. oke.
Nah, kemudian ada yang disebut namanya tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, tingkat arti partisipasi angkatan kerja ini ngukurnya gimana? 100 kali angkatan kerja dibagi populasi dewasa. Nah, jadi TPAK itu atau tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah angkatan kerja misalnya dalam satu tempat angkatan kerjanya ada 100, populasi kerjanya ada 1000, populasi dewasanya. Berarti, oke, Kamal, saya selesaiin dulu ya. Jadi angkatan kerja dibagi populasi dewasa. Misal angkatan kerja 100, populasi dewasa 1000 kali 100 berarti berapa persen? 100 bagi 1000, Ibu, sepersepuluh maaf dari putus-putus. 100. Jadi 10%. 10%. 10% ya. Ibu, maaf Nah, putus-putus. Kamal, pertanyaannya, itu apa hashtag dari penganggur tuh maksudnya jumlah penganggur, jumlah orang yang menganggur. Paham ya? Oke, lanjut. Kita. Nah, ini adalah perbedaan pengukuran sasika pengangguran di Indonesia dan di Amerika. Di Indonesia dilakukan oleh siapa yang melakukan? BPS. BPS. Di BPS, Amerika Bu. dilakukan oleh BLS. BLS itu adalah singkatan dari Bureau of Labor Statistic atau BLS. Nah, BPS itu singkatan dari apa? Badan Dava Pusat mana Dava? Statistik, Bu. Dava mana Dava? Dava tahu nggak BPS singkatan dari apa? Dava mana? Davanya di partisipan ada, Bu. Iya, Dava kemana Dava? Oh, nggak ada. Dava lagi tidur kali ya. Utoh ada nggak? Rahel. Davina. Davina deh, Davina. Badan Pusat Statistik, Bu. Oke. Yang lain? Oh, izin ke toilet. Oke. Amina, Amina. Amina ada nggak? Amira Nabiha. Nabiha atau Nabila tuh? Amira ada nggak? Ada, Bu. Oke, Amira bisa baca perbedaannya? I- Yang di Indonesia sama di US ini, Bu. Iya, boleh. Eh, Kalau ada salah penyebutan, maaf ya, Bu. Nggak apa-apa. Indonesia itu produced by BPS Statistics Indonesia. Kalau di US, produced by Bureau of Labor Statistics in the U.S. Department of Labor, based on regular survey, namely Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Since 2015, the Sakernas has been conducted on biannual basis again. The first semester on February and later semester on August. In US, based on Oke, regular. intinya Sakernas itu dilakukan dulu. Mhm. Lanjut, Amira, lanjut. Oh ya, in US based on regular survey of 60,000 households.
di Oke, Indonesia. Oh ya, silakan Bu. oke, lanjut. Nah, Mira. Putus-putus ya suara saya ya? Di saya enggak sih Bu, nggak Tidak, Bu. Sudah putus-putus. aman. Oke, Amira lanjut. Silakan. Saya lanjut ya Bu ya ini. Based on adult Ya, population 60 years old, 15 years old, sorry. Terus kalau di US, based on adult population 16 years older. Oh iya, 16 years or older. Indonesia itu refer to key indicators of labor market atau KILM yang direkomendasikan oleh the International Labour Organization atau ILO. oke. Jadi intinya ini perbedaan antara pengukuran pengangguran di Indonesia sama di US, ya kan? Kalau di Indonesia itu berdasarkan survei yang disebut namanya Sakernas, ya kan? Sakernas singkatan dari apa? Survei Angkatan Kerja Nasional dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu bulan apa aja? Februari sama Agustus. Agustus. Di bulan Februari ada berapa orang yang diambil? 50.000, Bu. Dua, 2.000. Berapa? 20.000. 2.000. Ya, Yang mana, Bu? 2.000. Di Agustus diambil, nih, yang di Agustus diambil 50.000. Benar ya? Eh, Sepertinya kebalik, kalau yang first Iya semester kan? itu yang Februari itu 50.000, Bu. Oh, 50.000 Ya, Februari, dua ya, ratus ribu di Agustus. September, di Agustus, Iya, Bu. ya kan? Iya, Bu. Oke, siap. Nah, kemudian eh 15. Nah, angkanya diambil dari umur 15 tahun ke atas. Kalau di Amerika dari umur 16 tahun, ya kan? Kemudian indikator of the labor market yang direkomendasikan. Jadi, Indonesia mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh ILO. Apa itu? International Labor Organization. Ya, benar kan? Iya, Bu. Oke. Next. Oke, kita lanjut. Nah, apa yang sebenarnya diukur dengan U rate? U rate ini bukan merupakan indikator sempurna pengangguran. Oke, dia kan ukur pengangguran, tapi belum sempurna. Gitu ya. Atau kesehatan pasar tenaga. Kenapa dia nggak sempurna? Pertama, tidak termasuk pekerja yang putus asa. Jadi orang yang depresi sehingga nggak kerja tidak termasuk, ya kan? Terus tidak membedakan antara pekerjaan penuh waktu dan paruh waktu. Makanya tadi ketika ditanya, freelance gimana? Agak bingung kan? Ya nggak? Gitu. Terus yang ketiga, beberapa orang salah melaporkan status pekerjaan waktu disurvei. Jadi waktu disurvei itu mereka ngakunya, aduh aku kerjanya, dia misalnya punya dua kerjaan, satu guru, satu pengusaha. Yang dilaporin dia guru, padahal dia juga pengusaha, ya nggak? Oke. Terlepas dari masalah ini, URET masih menjadi barometer yang sangat berguna dari pasar tenaga kerja dan juga ekonomi. Next, lanjut. Nah, ini adalah performa dari eh, tingkat pengangguran di Indonesia. Oke? Mana lebih banyak menganggur, laki-laki apa perempuan? Coba lihat dari grafik yang sebelah kiri kanan. Dari grafik yang sebelah kanan, banyakkan laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Bu. Lebih Perempuan, banyak Bu. laki-laki Bu. Atau Laki-laki, Bu. laki-laki. Laki penganggurannya lebih Laki-laki, tinggi. Bu. Oh,
laki-laki lebih banyak menganggur nih, Kamal. Ketemu mana ini temannya Kamal? Waduh, laki-laki lebih banyak menganggur ya. Terus yang banyak di kota apa di desa? Di Perkotaan. Lebih banyak di penganggur kota di apa di desa? kamu kota. Oh, di kota lebih tinggi tingkat penganggurannya ya. Oke. eh Terus kita lanjut ya. Next. Kita bisa next. Nah, ini adalah kategori pengangguran. Ada tingkat yang namanya pengangguran alami atau natural unemployment, yaitu tingkat pengangguran normal di mana tingkat pengangguran aktual berfluktuasi. Mau tahu nggak maksudnya? Jadi tingkat pengangguran normal, meskipun di negara maju, tetap ada yang namanya tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran pada saat terjadinya atau pada saat apa namanya ekonomi itu dalam kondisi full employment. Full employment tuh tenaga kerja penuh gitu ya. Semua orang sudah bekerja, tetap ada pengangguran. Nah, pengangguran itu adalah disebut namanya NAIRO, Natural of Unemployment Rate. Jadi tingkat pengangguran normal. Jadi tingkat pengangguran normal itu biasanya diukur sebesar 5%, yaitu pengangguran yang terjadi pada saat full employment. Itu yang disebut namanya pengangguran alami atau natural unemployment. Ada yang namanya pengangguran siklis. Apa itu pengangguran siklis? Pengangguran, penyimpangan pengangguran dari tingkat alaminya terkait dengan siklus bisnis. Jadi kalau misalnya bisnis lagi lesu, maka penganggurannya tinggi. Kalau bisnis lagi apa siklus bisnis lagi naik eh, atau ekonomi lagi membaik, pengangguran rendah. Nah, ini yang disebut namanya pengangguran siklik. Nah, kemudian pengangguran alami bisa kita bagi dua. Ada yang namanya pengangguran friksional. Jadi pengangguran friksional ini adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang itu, misalnya dia udah kerja nih, tapi dia nggak puas dengan pekerjaannya. Misalnya sih Dimas, Dimas nih udah kerja nih. Dimas kerjanya sebagai apa ya? Sebagai penyiar misalnya, anchor. Tapi dia ngerasa dia nggak nyaman kerja sebagai anchor. Walaupun jadi anchor gajinya gede, tiap hari ada di TV gitu ya. Dia masih pengen pindah, dia lebih pengen jadi peta apa namanya konsultan gitu. Maka proses Dimas keluar dari pekerjaannya sebagai anchor, terus dia ngelamar jadi konsultan, itu disebut namanya pengangguran friksional. Jadi, biasanya merupakan fenomena jangka pendek. Kemudian, pengangguran yang namanya struktural. Jadi, pengangguran struktural terjadi ketika ada lebih sedikit pekerjaan daripada pekerja. Biasanya terjadi dalam jangka panjang. Nah, pengangguran struktural bisa terjadi kenapa? Karena misalnya upah itu dinaikkan. Misalnya ada kebijakan upah minimum. Sehingga kalau ada kebijakan upah minimum kan upah jadi tinggi. Nah, biasanya kalau standar upah dinaikkan, perusahaan akan mengurangi jumlah orang yang bekerja menjadi sedikit. Maka terjadi maka masuk dalam kategori ini pengangguran struktural. Sedikit pekerjaan yang tersedia dibandingkan pekerja atau karena perubahan, bisa jadi juga karena perubahan struktur ekonomi. Jadi struktur ekonomi berubah, yang tadinya struktur ekonominya pertanian, karena pertanian itu udah berubah, lahan pertanian berkurang, maka jumlah petaninya jadi lebih sedikit yang dibutuhkan. Misal seperti itu. Nah, itu disebut namanya pengangguran struktural. Next, kita. Next. Sudah Ibu. Oke, pencarian pekerjaan.
Nah, pencarian pekerjaan biasanya pekerja memiliki selera dan keterampilan yang berbeda dan pekerjaan memiliki persyaratan yang berbeda. Pencarian pekerjaan adalah proses mencocokkan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai. Pergeseran sektoral adalah perubahan dalam komposisi permintaan di seluruh industri atau wilayah negara. Pergeseran semacam itu menggusur sebagian pekerja yang harus mencari pekerjaan baru yang sesuai dengan keterampilan dan selera mereka. Ini pergeseran sektoral. Jadi, pencarian pekerjaan adalah proses mencocokkan pekerjaan dengan pekerjaan yang sesuai, pekerja dengan pekerjaan yang sesuai. Kemudian ada pengaruh pergeseran sektoral, perubahan dari komposisi permintaan di seluruh industri atau wilayah. Contoh tadi, ketika terjadi industrialisasi, lahan pertanian menjadi sedikit, ya kan? Berarti petani petani banyak, tapi yang dibutuhkan hanya sedikit. Itu berarti mau nggak mau harus nyari pekerjaan baru. Nah, ekonomi selalu berubah sehingga beberapa pengangguran friksi tidak bisa dihindari. Oke, next. Sudah, Bu. Lanjut. Sudah. Sudah keganti belum, Bu? Oke, kelihatan. Nah, PHK akibat pandemi COVID. Kita lihat di sini pas pandemi COVID kemarin banyak terjadi PHK ya. Yang paling banyak di PHK siapa? Ternyata laki-laki ya. Ya nggak sih? Lebih banyak laki-laki yang di PHK daripada perempuan kan? Ya nggak? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, mm-mm. Nah ini kita lihat banyak sekali. Ada yang dirumahkan, ada yang di PHK gitu ya. Nah ini ketika kasus COVID 2019. Next, lanjut, lanjut, Iya, Bu, sudah, Bu. lanjut, next, Iya, ini tadi slide setelahnya, Bu, dari yang lanjut. Nah, sini. nah di sini pengangguran dipengaruhi oleh kebijakan publik. Kenapa kita Iya, Bu, tidak apa-apa, Bu. lagi ngajar? Lagi ngajar. Hmm. Lagi ngajar. Ya udah, Kenapa? Mas belinya Pak minta foto itu uangnya. Bentar. Buat ngajar dulu. Iya. Lagi. Oke. Nah, ini kebijakan publik dan pencarian pekerjaan. Nah, di sini kita lihat eh kalau misalnya pemerintah di ada namanya agen tenaga kerja pemerintah. Contoh kalau di Indonesia ini dilakukan oleh Kemenaker ya. Jadi memberikan informasi tentang lowongan kerja untuk mempercepat pencocokan pekerja dengan pekerjaan. Kemudian yang kedua, program pelatihan publik bertujuan untuk melengkapi pekerja yang dipindahkan dari industri yang menurun dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Kan ada BLK tuh biasanya. Nah, itu dimiliki oleh dimiliki oleh apa namanya? Kementerian Tenaga Kerja. Jadi Kementerian Tenaga Kerja itu ada bagian yang menginformasikan lowongan kerja, ada yang dia eh, melatih orang-orang yang butuh peningkatan skill. Contoh BLK yang untuk meningkatkan skill sebagai ini apa sih namanya? Ketika kopi banyak itu apa sih banyaknya? Barista gitu ya. Nah, itu ada tuh pelatihannya copywriting, ada tuh pelatihannya gitu. Nah, itu adanya di BLK atau orang-orang yang bekerja di luar negeri. Nah, itu biasanya dilatih terlebih dahulu. Oke? Nah, ini kebijakan publik, artinya masuk dari kebijakan publik karena yang melakukan adalah pemerintah. Oke, next. Lanjut. Sudah, Bu. Kita udah jalan? Sudah, Bu, di Oh, sini asuransi langsung keganti, pengangguran. Bu. Oke, asuransi pengangguran. Apa sih asuransi pengangguran? Nah, asuransi pengangguran atau UI itu singkatan dari
Unemployment Insurance, bukan Universitas Indonesia ya. Jadi apa? Unemployment Insurance. Insurance. Oke? Oke, jadi asuransi pengangguran disingkat UI. Program pemerintah yang sebagian melindungi pendapatan pekerja ketika mereka menjadi pengangguran. Nah, UI meningkatkan pengangguran friksional. Satu dari 10 prinsip ekonomi orang merespon insentif. Oke, jadi adanya UI ini mending nggak bekerja tapi dapat asuransi ya nggak sih? Kalian milih kerja atau milih nggak kerja dapat asuransi? Nah, jadi Kerja, Bu. asuransi pengangguran ini diberikan untuk orang-orang yang tadinya kerja, terus di PHK, terus dia dikasih ini asuransi, dana asuransi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang tuh fokus untuk nyari kerjaan baru. Jadi nggak terganggu dengan masalah pendapatan gitu. Jadi tunjangan tunjangan dari asuransi ini akan berakhir ketika pekerja mengambil pekerjaan sehingga pekerja memiliki lebih sedikit insentif untuk mencari atau mengambil pekerjaan sementara memenuhi syarat untuk menerima manfaat. Artinya apa? Jadi kalau misalnya saya berhenti kerja, saya dapat asuransi. Tapi begitu saya keterima lagi, asuransi saya hilang gitu, nggak dapat lagi. Karena tujuan dari asuransi pengangguran ini supaya orang tuh ketika dia nggak kerja, tapi nggak terlantar gitu, tetap ditanggung kesejahteraannya, ya, paham ya? Paham, Bu. Tapi itu cara dapat Oke. biar UI itu gimana, Bu? Emang semua orang yang pengangguran dan lagi mencari kerja Kalau di dapat? Amerika iya, kalau di Amerika iya, jadi ada asuransi. Jadi begitu dapat PHK langsung dapat asuransi. Tapi ini di Amerika loh ya, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia ada nggak, Bu? Nggak ada. Ntar orang-orang pada milih nggak bekerja. Kamu nggak tahu nih, milih bekerja atau nggak bekerja? Saya tergantung, Bu. Oke, next. Lanjut. Kayaknya di tempat saya nge-lag ya internetnya. Sepertinya iya, Bu. Iya, Bu, lagi hujan, Bu, aja. Nah, ini teori upah efisiensi dan bagaimana membantu menjelaskan pengangguran. Nah, jadi di sini explaining structural unemployment. Jadi pengangguran struktural terjadi ketika pekerjaan tidak cukup untuk berkeliling. Tahu nggak maksudnya? Ketika pekerjaan tidak cukup, jadi jumlah yang tersedia nggak cukup memenuhi ini orang-orang yang mau bekerja, itu maksudnya. Nah, biasanya penyebab terjadinya pengangguran struktural ini karena upah ada kebijakan upah yang membuat upah itu tinggi di atas equilibrium, sehingga jumlah pekerjaan itu menjadi sedikit. Ah, teman-teman saya ini dulu deh. Saya boleh share screen nggak? Oh iya, eh, dipersilakan, Bu. Sebentar, saya stop share. Sudah, Bu. Ya, saya coba share screen. Oke, new. Sebentar ya. Sebentar ya. Agak lama prosesnya lagi baca. Contoh misalnya kayak gini. Ih, jelek banget ya. Aduh, kok bisa jadi jelek banget gitu ya? Bagus, Bu. Ah, apa?
Kurang bagus. Coba nanti kita tunggu yang lebih bagus. Bentar ya. Ini kemana ya? Sebentar. Kok nggak muncul ya? Saya intinya mau gambarin, tapi nggak bisa. Tadi bisa sih. Mana ya? Mana ini? Back ya. Itu sudah terlihat, Bu. Oh, udah terlihat ya? Eh, Ini, saya mau bikin yang baru. New. Oh, whiteboard harusnya ya. Bisa nggak ya? Soalnya susah. Whiteboard, whiteboard. Oke, whiteboard. Mana dia? New. Oh, gimana nih ya? Nah, ini ya. Ini saya gambar nih ya. Kayak gini. Nih. Kalau pasar tenaga kerja di sini L. Oke? Di sini adalah W. W itu adalah wages. Oke? Nah, di sini kalau misalnya ini kan W-nya equilibrium. Oke? Yang keserap adalah L, ya kan? Kalau upahnya dinaikin ke sini, upahnya lebih tinggi, maka kita lihat orang yang bekerja jadi lebih sedikit, ya nggak? Ini kan L1 sama L2. Mana yang lebih kecil? L1 apa L2? L1, Paham Bu. nggak gambarnya? L1 lebih kecil kan? Ya, Kenapa? Karena upahnya naik. Artinya adanya kenaikan upah itu bikin jumlah ketersediaan tenaga kerja menjadi lebih kecil. Paham ya? Paham? paham, Oke, Bu. paham. Saya anggap. Oke, saya tutup ya. Oke. Nah, lanjut. Share screen-nya. Oh iya, maaf, Bu. Sebentar, Bu. Sudah, Ibu. Yang ini ya, Bu, sekarang. Atau masih yang Ibu masih membahas yang ini atau mau yang lanjut, Bu? Yang tadi gambar dulu. Oke, ini, Bu. Coba kita lihat dulu gambarnya. Nah, kalau dia di equilibrium, L-nya yang keserap kan segini, ya kan? Kalau dia upahnya naik, L-nya jadi lebih sedikit. Paham? Nah, jadi apa yang mengakibatkan terjadinya pengangguran struktural? Ternyata ada 3 alasan. Pertama, hukum upah minimum atau kebijakan upah minimum. Yang kedua, adanya serikat pekerja. Nah, yang ketiga, upah efisiensi. Nah, jadi adanya serikat pekerja sama upah efisiensi. Nah, ini gimana ceritanya? Coba next slide. Oke. Nah, upah minimum, jadi kebijakan upah minimum ini mengakibatkan jumlah orang yang bisa diserap sama tenaga kerja sama orang yang memberi kerja itu lebih sedikit. Sehingga banyak orang yang menganggur. Nah, serikat pekerja juga gitu. Biasanya serikat pekerja ini apa namanya? Mereka menuntut upah yang lebih tinggi. Suka demo gitu ya serikat pekerja ini sehingga mengakibatkan apa? Nanti perusahaan akan memilih orang-orang yang tidak termasuk dalam serikat pekerja. Kenapa? Karena serikat pekerja ini menentukan standar upah yang tinggi. Selanjutnya, next.
Next. Iya, ini, Nah, Bu. nah, serikat pekerja menaikkan upah di atas equilibrium. Nah, di sini ada istilah orang dalam atau orang luar. Nah, orang dalam itu adalah orang yang tetap bekerja. Nah, orang luar adalah orang-orang yang kemudian terpaksa dikeluarkan, ya, kehilangan pekerjaan karena kondisinya nggak terlalu bagus gitu. Nah, ini kenapa? Karena adanya tuntutan upah yang tinggi dari serikat pekerja. Nah, apakah serikat pekerja itu baik atau buruk? Nah, ekonom tidak setuju. Kritiknya adalah serikat pekerja adalah kartel. Kartel itu adalah oligopoli yang menjadi monopoli. Jadi, kartel itu adalah struktur pasarnya adalah oligopoli, tapi bersama-sama mereka menjadi monopoli. Gitu. Itu yang disebut namanya kartel. Jadi mereka menaikkan upah di atas persamaan itu maksudnya equilibrium yang menyebabkan pengangguran dan menekan upah di pasar tenaga kerja non serikat. Nah, eh adapun yang mendukung dari serikat pekerja ini yaitu serikat pekerja melawan kekuatan pasar dan perusahaan besar sehingga perusahaan jadi lebih responsif terhadap pekerja. Oke? Nah, advokat tuh maksudnya yang mendukung ya, mendukung serikat pekerja. Next, lanjut. Upah efisiensi. Apa ini upah efisiensi? Savana bisa baca? Sivana ya? Sivana atau Savana? Safna, Safna, Bu. Bu. Oh, Bu, Safna. Oke, silakan. baca yang nomor 1 apa semuanya, Ibu? Semuanya. Oke, baik. Eh, aduh, astagfirullah. Teori upah efisiensi. Perusahaan secara sukarela membayar upah di atas keseimbangan untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Nah, eh, yang pertama ada kesehatan pekerja. Di negara-negara yang kurang berkembang, gizi buruk adalah masalah umum. Membayar upah yang lebih tinggi memungkinkan pekerja untuk makan lebih baik, membuatnya lebih sehat dan lebih produktif. Yang kedua, pergantian pekerja. Memperkerjakan dan melatih pekerja baru itu mahal. Membayar upah yang tinggi memberi pekerja lebih banyak insentif untuk tetap mengurangi pergantian. Yang ketiga, kualitas pekerja. Menawarkan upah yang lebih tinggi menarik pelamar kerja yang lebih baik, meningkatkan kualitas tenaga kerja perusahaan. Yang keempat, upaya pekerja. Pekerja dapat bekerja keras atau lalai. Pekerja lalai dipecat jika tertangkap. Apakah pemecatan sebagai pencegah yang baik tergantung pada seberapa sulitnya mencari pekerjaan lain. Jika upah pasar di atas upah per jam, tidak ada cukup pekerjaan untuk dikerjakan. Sehingga pekerja memiliki lebih banyak insentif untuk bekerja, bukan menjengkelkan. Oke. Hilang ya? Yang hilang di saya atau di kalian? Apanya yang hilang, Bu? Suaranya. Oke, di Eh, saya ya. iya, Kayaknya di Bu. Ibu. Tadi Sabta sudah selesai membaca, Bu. Di saya. Oh, gitu. Nah, di sini upah efisiensi tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan karyawan. Kenapa disebut namanya upah efisiensi? Memang sih perusahaan keluar banyak uang untuk bayar upah yang tinggi. Tapi dengan upah yang tinggi itu pekerjaannya jadi lebih produktif, kualitas kerjanya bagus, terus nggak sering keluar masuk perusahaan gitu. Makanya disebut namanya upah efisiensi. Walaupun dia ngeluarin upah tinggi, tapi manfaatnya itu bisa dirasakan gitu. Jadi pekerjaannya nggak sakit-sakitan, lebih produktif. Gitu ya, kira-kira bayang? Bayang. Nah, tapi teori upah efisiensi ini mengakibatkan jumlah orang yang bisa direkrut perusahaan itu lebih sedikit. Karena mereka bayar mahal untuk upah seorang karyawan. Paham ya? Oke. Next. Ini, Bu. Ringkasan. Yang cowok siapa?
Yang kayak dokter Gita. Kenapa, Bu? Kevin. Yang kayak dokter apa, Bu? Kevin ya, Bu. Oh, Kevin, Kevin. Kevin, silakan baca Kevin. Silakan, Kevin. Sabar. Ringkasan. Ivan. Oke. Tingkat pengangguran alami terdiri dari A. Pengangguran friksional. Butuh waktu untuk mencari pekerjaan yang tepat. Terjadi bahkan jika ada pekerjaan yang cukup untuk berkeliling. B. Pengangguran struktural. Tahu nggak pekerjaan untuk berkeliling? Ya, Bu. Oke, Kevin, apakah tahu pekerjaan yang cukup untuk berkeliling maksudnya apa? Hmm, Pekerjaan yang sesuai keterampilan. Bukan. Wah, jadi jika ada pekerjaan yang cukup untuk berkeliling, maksudnya jadi butuh waktu untuk mencari pekerjaan yang tepat. Terjadi bahkan jika ada pekerjaan yang cukup untuk semua pekerja, maksudnya kayak gitu. Artinya Iya, sebenarnya Bu. cukup untuk semua pekerja, tapi karena nggak passionnya gitu kira-kira ya. Ya, Oke, Bu. Kevin, lanjut. Tingkat pengangguran adalah persentase dari mereka yang ingin bekerja yang tidak memiliki pekerjaan. Partisipasi pengangguran dan angkatan kerja sangat bervariasi antar kelompok demografis. Tingkat pengangguran alami adalah tingkat pengangguran normal di mana tingkat aktual berfluktuasi. Pengangguran siklis adalah penyimpangan pengangguran dari tingkat alaminya dan terhubung dengan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Oke, next. Makasih, Kevin. Jadi sebentar, kita bahas dulu. Ini tingkat pengangguran, sebentar dulu. Kita balik dulu ke sana Ini, Bu. tadi. Next sebelumnya. Nah, tingkat pengangguran adalah persentase dari mereka yang bekerja tapi tidak memiliki pekerjaan dibagi yang ingin bekerja tapi tidak memiliki pekerjaan dibagi jumlah pengangguran kali 100 ya. Ingat rumusnya Yuret? Jumlah penganggur dibagi total angkatan kerja dikali 100. Partisipasi pengangguran dan angkatan kerja sangat bervariasi antar kelompok demografis. Oke. Tingkat pengangguran alami yaitu tingkat pengangguran normal di mana tingkat aktual berfluktuasi. Pengangguran siklis adalah pengangguran dari tingkat alamiahnya dan terhubung dengan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Nah, saya share sedikit ya. Terus. Wah, saya nggak bisa, tapi intinya gambarnya kayak gini nih. Whiteboard. Kayak gimana ya caranya? Whiteboard. New. Sebentar. Oke. Nah, kayak gini. Jadi, sorry, bukan kayak gini. Hapus. Jadi kayak gini ya. Mana ya? Oh, nggak bisa. Kayak gini ya. Nah, ini fluktuasi ekonomi itu kayak gini. Apa? Nggak bisa ya. Mana ya? Ibu mencari apa, Bu? Kalau boleh tahu, Bu. Yang lain, yang gambar grafik. Ini Bu berarti pakai yang lain, Bu. Di Nah, yang kayak gitu lokasikan. tadi. Nah, Nah, mana coba? Ini ya, yang yang bergelombang. Ada nggak? oh yang bergelombang, Bu. Oh, Ini yang bukan. bukan. Yang mana ya? Ada nggak ya? Dia tuh bergelombang. Bentar, Bu. Chart bukan chart. Oh, ini Bu, ada Bu. Gini, Bu.
Ah, intinya, nah ini, sebentar, taruh ke tengah gambarnya, Oh ya bentar kita. Bu. Ini ada garis, bentar Bu, garisnya saya hapus dulu Bu. Nah ini saya taruh tengah sini Bu, udah Bu. Nah, jadi, tapi sebenarnya nggak persis kayak gitu sih. Jadi yang namanya, aduh, kayaknya nggak persis. Ada gambar ini nggak Apa Bu? kita Gambar apa? gambar gelombang longitudinal, kayak gelombang longitudinal gitu. Bentar Bu. Stop. Nah, naik turun naik turun. Tapi ditengahin ya. Coba, oh atau kita tadi, ya Bu. Ini apa sih kan Bu? Nggak ada chart ini kayak gini. Ini bar. Coba lihat. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak ada Bu kalau dari yang Zoom ini Bu. Nggak ada ya. Oke, jadi gini ceritanya. Mana ya lainku? Lainnya nggak ada. Mana Atau nih gambar ada lain? ini Bu. Ada contoh di Google ya Bu. Ya Bu. Grafik terkait. Nah, mana ya? Aku nggak bisa garis nih. Cari garis di mana? Ini. Kalau Nah, kalau kayak gini nih. Kok nggak bisa? garis Nah, itu kayak cuma gini. empat Bu. Oh, Ini kan kayak gini nih gambarnya. Kelihatan nggak? kelihatan Bu. Kalau kondisi ini kan kondisi ekonomi tumbuh. Di sini penganggurannya rendah. U-nya rendah nih. U-nya rendah. Ya kan? Nah, U-nya rendah. Kalau di sini U tinggi. Karena ekonominya lesu. Paham nggak maksudnya? Ini yang disebut namanya apa? Siklus bis bisnis. Bisnis Bu. Kehapus ya? Ya, siklus bisnis. Iya Nah, Bu. jadi siklus bisnis itu kayak gini, ya. Jadi kalau lagi lesu ekonomi, penganggurannya tinggi. Kalau lagi, kehapus ya. Ibu pakai Kalau pensilnya yang pensil biasa Bu. ya udah, nggak apa-apa lah ya. Nah, Nairu itu di sini Ya. tingkat pengangguran normal. Pakai Ibu bikin aja. Bentar. Ini gini ya Bu. Iya, Bentar Bu. Saya coba bikinin. caranya gimana tuh? Saya lupa. Gini Bu. Nah, tiba-tiba nggak bisa. Nah, gini kan. Nah, yang garis lurus itu yang Nairu. Pengangguran pada saat eh nah, ini Ini Nairu yang di sini. Pengangguran pada saat terjadinya full employment. Full employment kan tenaga kerja penuh, tapi tetap ada pengangguran. Itu yang disebut namanya yang Nairu. yang di sini Bu. Ya, di sini Nairunya di garis lurusnya. Oh, kurang lurus Bu. Bentar Bu. Ya, yang lurus ini itu Nairunya. Paham ya? Oh, yang ini. Nah, itu jangan diceritain. Itu pengangguran alaminya di situ, ya. Iya Bu. Oke, lanjut. Next, sisa yang tadi, sisa yang PPT. Sisa PPT. Lanjut. Ya baik, sebentar Bu. Oke, sudah. Yang terakhir siapa mau baca? Silakan. Yang terakhir banget, halaman 2. Gifar, siapa nih Giftan? Halo Ibu. Giftan. Oke, Ya, Giftan, silakan. maaf Bu, tadi dari yang mana Bu? Silakan dibaca. Baik. Yang pertama, tingkat pengangguran alami termasuk pengangguran friksional dan pengangguran struktural. Yang kedua, pengangguran friksional terjadi ketika pekerja meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan yang tepat. Yang ketiga, pengangguran struktural terjadi karena upah di atas equilibrium menghasilkan surplus tenaga kerja. Yang keempat, tiga alasan untuk upah equilibrium di atas termasuk Undang-Undang Upah Minimum, Serikat Pekerja, dan upah efisiensi. Oke, jadi tingkat pengangguran alami ini termasuk pengangguran friksional dan juga pengangguran struktural. Friksional itu terjadi karena apa? Orang nyari kerja yang tepat, ya kan, passionnya. Kalau struktural terjadi karena adanya upah minimum di atas equilibrium, menghasilkan
sehingga banyak tenaga kerja yang menganggur atau surplus. 3 alasan kenapa upah equilibrium itu di atas, kenapa upah itu menjadi tinggi atau di atas equilibrium, yaitu undang-undang upah minimum atau kebijakan upah minimum, serikat pekerja, dan juga upah efisiensi. Oke, thank you ya. Udah selesai kan? Coba next. Sudah habis Bu, itu slide terakhir. Oke, thank you ya. Terima kasih semuanya. Saya minggu depan masih online ya. Minggu depan online lagi Bu. Iya, nggak apa-apa kan? Atau mau digantiin aja? Saya belum bisa hadir di kelas. Mungkin nanti saya tanya kesepakatan bersama di kelas ya Bu. Iya, kalau mau offline atau mau online. Kalau mau offline pasti nanti diganti. Kalian berarti apa namanya? Ya gitu. Diganti yang lain atau nunggu saya pulang ke Bogor. Oke. Saya izin dokumentasi dulu ya Bu. Oke, siap. Absensinya saya buka dulu ya. Oke, baik Bu. Berarti kalau misalkan kelas pengganti menunggu Ibu, berarti harinya tidak hari Selasa dong Bu, atau bagaimana Bu? Bisa jadi nggak hari Selasa. Hmm. Ibu itu berarti yang waktu saat Selasa depan belum kembali berarti ya Bu? Belum. Baik. Oke, kalau gitu saya izin screenshot, tapi Ibu, Ya, punten untuk dibuka ini Bu, absen di responsif. udah. Belum diresponsif belum. Ud- udah. 104 kan? Kamal, kalau responsi sepertinya ini deh tergantung sama aspraknya yang diresponsi itu. Tapi waktu itu kata yang aspaknya tergantung dosen. Oh ya, Oh gitu. Nanti mungkin bisa ditanya lagi aja. Ntar aku juga coba tanya ke responsi 2 ya. oke. Ini aku screenshot dulu ya. Slide 1. Salah, salah pencet. Ulang. Ya, 1, 2. Oke, 3. oke. Oke, selanjutnya slide berikutnya. Tunggu bentar. Ini gimana? Ini sih. Nah, oke. Bentar ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Yang terakhir. 1, 2, 3. Salah pencet. Aduh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih kasih, Bu. semuanya. Terima Assalamualaikum. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Atur nuhun. Teman-teman semuanya yang masih di sini mau online atau offline? Apa? Online. 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 Oke. Online. Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Online. Oke.